gitu. Oke, tampaknya udah cukup Romo. Ya, Cukup. silakan nanti kalau Saya ada terima. tema-tema yang lain silakan ya, dalam hidup ini mungkin banyak hal yang Ya, masih mau dipertanyakan. ya, di lain kesempatan. Oke, saya pamit turun dulu, Romo dan Oke, Frater, ya, teman-teman Pak semua. Thomas. Terima kasih semua Pak Thomas ya. Terima kasih. Yuk, mantap. Mau diturunkan Salve atau? Romo. Oh, Jas, saya turunkan Pak Thomas ya supaya yang lain bisa naik ya. Atau mau di atas atau terserah. Oh, Salve Romo. yo Jas, Salve Pater. Ya, Yo. salve semuanya Romo. yo. Kabar baik Romo. Baik, baik. Agak batuk tapi baik. Sama Romo, batuk juga ini di Indonesia. Nah, begitu. Romo, saya mau nanya tapi ini sedikit seperti biasa kalau nanya saya kan biasa mengapa gak bagaimana gitu Romo. Ini kan kita meyakini itu kan penciptaan pada sampai hari pertama sampai ke-6 Romo ya. Nah pada hari keempat itu kan Allah menjadikan benda-benda dan meletakkannya di cakrawala untuk menandakan hari-hari masa-masa hari-hari dan tahun-tahun gitu kan Romo ya. Nah ini sedikit sebenarnya dibilang nyeleneh tapi saya kepingin tahu juga Romo. Kira-kira waktu hari-hari masa-masa itu belum jadi, aduh mau nanya gimana ini? Apa yang dikerjakan Bapak gitu Romo? Sebelum penciptaan begitu ya Om. Iya benar saudara. Apa yang dilakukan oleh Allah sebelum penciptaan? Iya. Karena kan kalau kita meyakini Allah itu sudah ada dengan sendirinya. Artinya kalau dia menciptakan kan berarti ada saat di mana belum ada gitu ya Romo ya. Karena dia kan sudah ada. Nah itu yang saya agak-agak saya sudah bertanya tapi agak kurang puas beberapa gitu Romo. Dasar iman kekristenan itu ada di mana? Kitab suci, magisterium dan Kitab suci, tradisi. magisterium dan tradisi suci ya. Kita pakai kitab suci. Oke, dalam hal ini. Karena kalau kita mau tanya, Tuhan itu buat apa sih sebelum penciptaan? Seperti itu. Iya. Bersama. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 1. Ya satu. Bentar, Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi pertanyaan. Jadi sebelum penciptaan Allah itu ada bersama-sama. Ini penting juga. Kalau tidak kita tidak memahami itu, karena kita lihat kejadian penciptaan, kitab Kejadian dimulai dengan penciptaan. Tetapi tidak ada kitab sebelum penciptaan. Ini yang harus dilihat dalam pengertian ini. Karena itu kalau kita mau lihat sebelum penciptaan Allah hidup dalam kemuliaan. Dijelaskan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Kalau mau tanya ya, apa yang dibuat Allah hidup dalam kemuliaan? Kemuliaan dia punya, bukan kita punya. Oke. Halo? Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Apa yang dibuat Allah sebelum penciptaan? Ini pertanyaan. Oke. Kita bawa. Oke. Apa yang dikatakan Yohanes 17 ayat 5? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada,
Allah berada bersama-sama Tritunggal Maha Kudus, hidup di dalam kemuliaan. Kemuliaan. Tetapi juga kitab Kejadian 1 ayat 2 dimulai dengan roh Allah melayang-layang. Kalau pertanyaanmu apa yang dibuat Allah kan? Ya benar Romo. Yo. Sebelum penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan ruh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau mau tanya. Oke, di dalam kemuliaan Allah itu dijelaskan dalam Mazmur 16 ayat 11. Kira-kira seperti apa? Kehidupan Allah sendiri sebelum penciptaan. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi kalau kita mau lihat dalam pengertian itu, jadi bagaimana kemuliaan Allah sebelum penciptaan itu? Bantu dulu Efesus 1 ayat 4 sampai 5, sentuh tentang apa itu Efesus 1. Efesus 4 ayat 1 sampai 5. Tidak, Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Efesus 1. Efesus 1. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Berarti tanpa noda di hadapannya. Dalam pengertian ini. Coba bantu 2 Timotius 2 ayat 9. Engkau mulai bongkar bagaimana sih kehidupan Allah sebelum penciptaan? 2 Timotius 2 1 ayat 9. 1 ayat 9. ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah 2 Timotius 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 2 betul, Romo? 1 ayat 9. Bab 1 ayat 9, sorry. Oke, bab 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum kasih karunia yang didapat diterima Yesus dalam kemuliaannya sebelum permulaan zaman, sebelum adanya waktu, sebelum adanya bumi dan semuanya. Itu harus lihat kalau mau pertanyaan begitu. Karena kalau kita mau lihat tidak ada kitab sebelum kitab Kejadian. Ini jadi persoalan. Oke, kita hanya melihat kira-kira ayat-ayat omong tentang bagaimana Allah bersama-sama dengan Bapa Putra Roh Kudus itu dalam kemuliaannya sebelum penciptaan waktu, penciptaan bumi dan semuanya itu. Jadi ingat lagi bahwa di dalam dalam Yohanes 17 ayat 5 ayat 24 omong tentang coba Yohanes yang sama. Tadi Yohanes 17 ayat 5, tetapi sekarang Yohanes 17 yang sama, bukan ayat 5 tapi ayat 24 diulangi lagi. Ayat 24. Ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Artinya kalau kita mau bongkar semua kitab suci, kira-kira ayat ini mengatakan bahwa sebelum penciptaan, sebelum ada yang waktu, Allah hidup di dalam kemuliaan. Jas, kira-kira seperti itu. Iya, ya ngerti Pastor. Kebetulan kan karena saya juga mempelajari
Saya yakin Pastor sama Alkitab. Cuma untuk menguatkan saya juga gitu Pastor, karena saya mempelajari tentang fisika klasik, fisika kuantum. Jadi mempelajari sampai sana, cuma beberapa hal ada saya mentok gitu. Jadi makanya saya coba mencari dari Romo-Romo untuk memberikan jawaban itu gitu. Oh, kira-kira seperti itu. Allah hidup dalam kemuliaannya, oke? Oke Romo. Ya. Terima kasih Romo ya. Yuk. Mantap. Hati-hati Om Jas, pertanyaanmu tadi itu menjurus ateis loh. Enggak, karena saya percaya, karena saya di fisika kuantum mempelajari tentang tentang waktu dan ketentuan yang ada. Jadi itu sejalan dengan kitab suci gitu. Ada sistem gitu. Dan sistem itu kan yang saya percaya bahwa Allah telah menetapkan sistem-sistem yang baik gitu. Betul, Hanya Pak. penyimpangan terjadi karena itu ada suatu hal mungkin Alkitab bisa jelaskan, dan saya juga tahu dari fisika kuantum itu bisa dijelaskan. Hanya menyelaraskan gitu, Romo. Itu Oke. mungkin Romo. Oke. Bantu dong, Frater. Ibrani 1 mulai dari ayat 2. Ibrani 1 ayat. Oh, mulai ayat 3 lah. Mulai dari ayat 2 lah. Oke. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti dalam penciptaan dia ada di dalam. Kalau nanti kita sandingkan dulu. Oke, selesai itu nanti ke saya sedikit. Oke, just lanjut. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang Dan segala setelah yang ada dengan firman-Nya. Lalu setelah dia kembali kemana? Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. kembali ke kemuliaannya. Ini penting. Jadi dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Nanti kalau kita ke Yesaya 48 maaf. Yesaya 48 ayat 12, mulai dari 12 dia bilang, tangan kananku lah yang membentang bumi. Oke, Yesaya 48 Romo ya. Ayat 12. Oke. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Oke, just Alfa dan Omega, aku tetap sama, tidak berubah. Oke? Oke. Ya, itu benar. Saya percaya, Pak. Oke, Alfa dan Omega ini, aku yang awal, aku yang akhir, tetap sama. Nanti dia buat apa? Lanjut, Frater. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Oke. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berarti ada bersama-sama di dalam penciptaan. Oke. Ini penting sekali. Tanganku yang membentang bumi dan tangan kananku juga ketika menyebut namanya, bumi menumbuhkan semuanya. Di 15, Frater. Oke. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. 16-nya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi,
Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Pada saat Dan semua sekarang ingat Tritunggal Maha Kudus. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. dan sekarang Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi kesatuan aksi di dalam penciptaan Allah Tritunggal. Kalau pertanyaanmu kembali lagi, pertanyaan apa sih yang dibuat Allah sebelum penciptaan? Ya, hidup dalam kemuliaannya. Seperti kemuliaan yang aku terima sebelum dunia dijadikan. Begitu, Jas. Tapi jangan sampai hanya fisika kuantum, tapi lari sedikit kepada metafisika. Karena biasa kan karena yang lagi benar-benar saya kuasai itu Romo. Karena kalau yang lain yang kita bukan menguasai ya, kalau yang setelah kejadian itu sebab kalau kejadian bagi saya itu benar-benar 100% benar, sudah meyakinkan, saya tahu itu semua benar kesananya, karena saya meyakini adanya namanya garis waktu gitu, Romo. Dan ingat, yang sudah siapa ditetapkan. penemu bom atom? Alfred B. Nobel. Oke. Setelah itu siapa yang dengan usahanya bom atom itu dipraktekkan? Orang Yahudi tinggal di Pertama Jerman. Oh ya, Siapa? Einstein. Albert Einstein. Dengan hukum fisika kimia. Ya, fisika MC kuadrat. Ya, dia bilang begini. Gelap itu tidak ada. Gelap itu ada ketika tidak adanya terang. Gelap itu ada ketika terang itu tidak ada. Kejahatan itu tidak ada. Kejahatan ada ketika engkau mengambil tempatnya Tuhan dan menghilangkan tempatnya Tuhan di sana. Seorang ahli fisika tapi sangat Yahudi. Sangat beriman. Dengan pernyataan ketika ditanya, Tuhan itu tidak ada, dia bilang, karena begitu banyak kejahatan makanya Tuhan tidak ada. Dia bilang, kejahatan itu tidak ada. Kejahatan itu seolah-olah ada ketika engkau mengambil tempatnya Tuhan dan menghilangkan tempatnya Tuhan di sana. Demikian pun tidak ada gelap. Gelap itu ada ketika engkau mengambil tempatnya terang dan menghilangkan tempatnya terang di sana. Makanya fisikamu harus dibawa sedikit kepada metafisika. Bagaimana kejahatan di dunia terjadi ketika orang menghilangkan posisinya Tuhan? Kenapa perkawinanmu diambang ini? Karena engkau menghilangkan posisinya Tuhan di perkawinanmu. Kenapa engkau mengalami kebuntuan gnostikmu? Karena engkau hilangkan Tuhan Allah di cara berpikirmu. Kenapa orang kejam engkau menghilangkan Tuhan Allah di dalam hatimu? Begitu. Iya, dan saya iya Romo, karena dengan ilmu fisika kuantum itu saya benar-benar yakin Tuhan itu ada, Romo. Dari situ saya dapat jawabannya. Cuma yang tadi yang saya tanyakan itu apa kira-kira yang dikerjakan sebelum waktu itu ada gitu. Ya, Gitu, hidup dalam Romo. kemuliaannya. Kemuliaan yang telah diterima sebelum dunia dijadikan. Itu dalam kemuliaan. Mungkin pertanyaan itu mungkin bagi orang sangat aneh gitu. Ya tidak. Karena pertanyaanmu bukan lagi tentang fisika, melainkan metafisika. Itu. Karena kan kalau waktu kan yang saya tahu juga waktu itu beriringan dengan ruang lingkup. Jadi tidak pernah ada yang tidak beriring dengan waktu. Nah,
apa yang terjadi sebelum waktu itu ada gitu. Hmm. Itu Romo. Tadinya yang saya tanya cuma itu. Ya, di dalam Tapi ya mulai paham, 1 ayat 9 sudah mengatakan sebelum dimulainya waktu. Udah. Ya, tadi sudah dijawab dalam 2 Timotius 1 ayat 9 kan sangat jelas sebelum waktu dimulai. Ya, benar. Saya sudah paham di situ Romo. Enggak, masalahnya gara-gara pertanyaanmu ini terjadi debat di bawah itu. Debat gimana di bawah? Di TP kan Pater Ya, malam, ada malam. debat. Pak Maci dahulu. Iya, ya, Ya. itu bukan debat. Aku cuma meluruskan kalau sains dan iman itu tidak kontradiktif. Ini ada yang banyak menyalahpahami ketikan saya kayaknya. Saya tidak menyangkal itu kejadian Bereshit bara Elohim itu tidak saya sangkal. Cuman kalau kita pelajari benar-benar bahwa teori standar Big Bang model itu justru malah pastor Katolik loh yang mempostulasikan sebenarnya awalnya. Kan George Lemaitre itu orang Katolik. Ya, dia justru yang mempostulasikan tentang Big Bang itu awalnya, bukan Stephen Hawking gitu loh. Jadi kita tidak perlu takut membahas adanya sinkronnya sains dengan iman tuh tidak perlu takut gitu. Justru malah teori evolusi itu lebih susah. Nah, dunia semua Katolik. Gimana? Pasteur, Thomas Edison dan semua. Semua Katolik ya. Mau bilang gimana? Ahli fisika. Iya, saya poinnya saya itu kita tidak usah memperdebatkan masalah sains dengan iman. Itu seiring berjalan tuh sebenarnya konsisten, tidak ada kontradiksi di situ. Aku bisa percaya Big Bang model dan percaya kejadian. Tetapi jangan sampai masuk ke gnostik gitu. Menggunakan kekuatan tanpa iman. Oh, enggak Pastor, karena itu tadi saya bilang Romo. Karena saya percaya itu Tuhan ada, karena saya bisa membedakan sampai ke tahap apa itu energi, itu apa itu Tuhan. Makanya dan ingat 7 karunia roh, salah satunya adalah karunia pengetahuan, roh pengetahuan. benar Romo. Karena saya juga berpikir Tuhan kasih akal budi saya untuk mengenal Dia lebih dalam. Bukan hanya dari sisi agama, tapi mungkin dari apa yang saya kuasai di luar agama gitu. Itu Ya, Romo. saya mengerti. Frater bantu dulu. Matius 22 ayat 37. Cintailah Allah dengan apa? Matius berapa, Romo? 22 ayat 37. 22 ayat 37. Hukum pertama. Ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Cukup selesai. Cintailah Allah dengan hati, dengan akal budi, dengan seluruh jiwamu. Dalam totalitasmu. Ya, itu yang menjadi pegangan saya Romo. Makanya saya mungkin seperti Romo bilang, jangan hanya percaya dengan dengan iya aja gitu, maksudnya tanpa akar yang kuat, tapi yakinilah itu dengan jangan selamat bodoh. Iya. Selamat tapi Iya, tahu. jadi Pengetahuan akan benar. Nah, itu yang saya mau Romo. Walaupun mungkin orang bilang beberapa sains tidak itu atau ilmu pengetahuan, enggak. Bagi saya sains itu pasti menerangkan penciptanya, tidak mungkin tidak. Gitu. Karena dia tidak terjadi dengan sendirinya. Gitu. Ingat, Iya, itu aja Romo. Ingat, tidak ada satu ateis pun di atas dunia ini. Karena ateis radikal juga pasti percaya akan sesuatu. Benar Romo. Itu benar. Hanya dia mungkin kalau yang ateis itu belum menemukan untuk apa itu Tuhan sebenarnya gitu. Karena dia masih mentok di energi, tapi dia tidak. Universitas lahir dari rahim kekatolikan, nggak usah cemas. Iya, benar Romo, benar. Fakultas lahir dari kekatolikan, kenapa cemas? Malah saya punya keyakinan gini Romo, kalau orang semakin menguasai ilmu pengetahuan, dia itu semakin akan sadar bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Gitu. Kalau dia, apalagi kalau dia Katolik, karena ada yang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu itu.
Nah itu saya kalau orang benar-benar Bukan hanya dia dengan pasti akal percaya. budi, dengan jiwa, dengan pikiran, Jiwa, dan iya. dengan hatimu. Segenap kekuatanmu, iya. Tapi masalahnya Om Jas, kan manusia itu udah rusak total kata sebelah. Lah kalau saya karena percaya garis waktu Tuhan menciptakan itu baik dalam sistem yang baik. Ya karena dia tidak mempelajari yang lain gitu. Kalau saya mempelajari seperti Tuhan bilang bahwa semuanya diciptakan baik adanya dan rencananya dia baik, artinya memang adalah sistem itu sampai pada akhirnya. Ya, karena menurut Mariologi Paulus, Yesus itu dilahirkan setelah waktu itu genap. Penting sekali. Dalam kegenapan waktu, di dalam Galatia 4 ayat 4, frater, ini penting sekali. Di dalam kegenapan waktu, Allah mengutus anaknya yang dilahirkan dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. 4. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Penggenapan Waktu. Nah ini salah satu yang mendukung teori di fisika kuantum, Romo. Salah satu ayat yang mendukung teori fisika kuantum ini, ayat ini yang pas sama sekali. Itu. Makanya tadi saya bilang karena saya percaya sistem yang baik, memang sudah ada yang mengatur, itulah yang meyakinkan saya bahwa Tuhan itu memang baik adanya, bukan double itu. Double. Ya, itu Mazmur 148 ya, bagus sekali. Semua ciptaan memuliakan Allah. Hebat banget ya Mazmur itu. Nah, brother, kalau kita sentuh Mazmur 148, ada yang tanya apakah itu panteisme? Tidak, bukan panteisme. Itu artinya kita ini ciptaan Tuhan, dan fungsi dari ciptaan Tuhan adalah memuliakan, memuji penciptanya. Makanya di Mazmur 148 tuh indah sekali ya, brother. Ya, saya bacakan ya, Romo ya. 1-2 ayat cukup. Oke. 2 ayat aja ya, Romo ya. Ya. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Lanjut. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Wow. Jadi Baiklah, semuanya memuji dia. Memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Wow. Oke. Begitu teman-teman. Jangan antipatis juga, jangan terlalu antipatis. Wah, antipatis banget dengan ilmuwan, dengan jangan. Gereja sangat terbuka. Berarti dokumen almarhum Paus Fransiskus itu sangat alkitabiah sekali ya, Pater ya. Atau Laudato Si itu. Benediktus kan, Benediktus punya ensiklik. Iya. Masih ingat Benediktus punya ensiklik, si Dauruk? Oh, enggak ingat, Pater. Fides et Ratio. Oh, Iman dan yang saya akal budi. iman dan oh ya, yang saya maksud ini kita memuliakan Allah dengan cara memuliakan ini alam itu. Laudato Si-nya. Laudato Si. Laudato Si itu. Ya. Sekarang kan Paus Leo ya, misa alam ya. Dia baru-baru ini berapa 2 bulan lalu. Kalau nggak salah. Lihat Santo Fransiskus dari Asis kan, puisinya. Saudara bulan, saudara ini gitu ya, Pater ya. Ya. Dalam. Oke, teman-teman. Yang lain silakan. Romo boleh menanggapi sedikit? Salve, Pater. Oke, Pater. Siapa dulu? Ya udah, Om Martin dulu.
Martin dulu ya. Wah, ini dari Iyo, selamat malam Pater. Malam, dari Ini mana Martin? saya agak bingung sedikit tadi di. Ini dari Manggarai Pater, tapi di Malaysia nih. Oh mantap, silakan. Mau tanya sedikit ya Pater, tanya Yo. sedikit ya. Saya masih bingung. Yo. Silakan. Yesus naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tolong jelaskan itunya saja Pater. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia kembali kepada kemuliaannya yang diperolehnya sebelum dunia diciptakan. Dan setelah mengadakan penyucian dosa manusia, dia kembali dan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dia kembali kepada kemuliaan sebelum dia datang ke bumi. Kemuliaan berarti menyatu Pater ya. Bukan menyatu. Ada Tritunggal Maha Kudus di sana. Bantu dong, ada 3 yang memberikan kesaksian di surga. 1 Yohanes 5 ayat 7. Berarti. Walaupun ini mereka bilang tidak teks original, tapi mereka tetap bawa di dalam kitab suci mereka. Itu ditambahkan orang Katolik. Cuek aja dari kenapa? Kalau itu gak usah pakai kitab inilah. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oke, saya tambahkan yang ini, Romo. Saya tambahkan satu yang referensi jauh lebih tua. Ini kan TB1. Saya pakai yang selabir. Oke, Ini nggak silakan. dikurung, Romo. Ya, saya tunjukin saja. Saya tampilkan aja di sini. Ya. Eh, Kadang mereka bilang dikurung, ya tidak dikurung. Ya urusan gereja otoritasnya lah. Ya. Ya, ini ya rekan-rekan ya, saya tunjukin. Ya. Nih. 1 Yahya, ini 1 Yahya bab 5 ya. Bab 5. Ayat 7. Apakah ini dikurung? Tidak. Ya. Sorry, silau. Karena 3 yang menjadi saksi di surga yaitu Bapa dan Firman dan Rohul Kudus. Maka ketiganya itu menjadi Satu. satu. Nggak dikurung kan? Nggak dikurung ini. Tapi di sini kan dikurung. Ya, tapi ini tidak dikurung. Ini jauh lebih tua dari yang DB1. Nih, tidak dikurung. Berarti apa? Variatif teks tapi dimasukkan dalam suatu teks. Tuh. Itu aja, Romo. Yo. Oh itu Jadi, betul, makanya- Brother. Coba Unisitarian mengeluarkan itu dari situ, nggak bisa. Otoritasnya siapa mengeluarkan dari situ? Enggak, Oke, Martin, Pater engkau bisa mau lihat. izin, Pater. Kembali lagi kepada Masalah. kemuliaannya. Bisa, Masalah bisa, yang tadi. bisa Pater, bisa. Terima kasih Pater. Cuman itu saja saya tanya tadi. Enggak, saya mau ini dulu. Cuman mau- sebelum sedikit sih, sebelum saya turun, saya mau turun nanti. Hanya satu saja harapan saya untuk teman-teman kita ini bahwa tolong belajar dulu baru debat, jangan debat dulu baru belajar. Jadi kasihan kami yang nonton ini. Betul aja, Pater. Itu aja. Terima Oke, kasih. engkau jangan dulu pergi. Nanti engkau tahu bahwa nanti di surga itu ada siapa-siapa saja. Frater bantu dulu Ibrani. Sebentar baru ke Sidaruk. Supaya sejalan dengan itu bahwa kita tahu nanti di surga itu ada siapa-siapa saja. Supaya nanti Allah kembali, Yesus kembali kepada bertakhta di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa. Karena kita tahu sekarang kalau itu di surga siapa-siapa saja. Ibrani 12 ayat 22-23. Ibrani 12, 22, 23. Oke. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Oke, lanjut dulu. Allah sudah yang menghakimi, sekarang Yesus ada tidak di sana? Lanjut sedikit, Brother. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Martin, jadi engkau sudah mengerti bahwa di surga ada kumpulan ribuan, tak terhingga
Allah Bapa yang menghakimi, Yesus pengantara ada di sana. Karena itu Ibrani tadi yang sama, Ibrani 1 ayat 3 selanjutnya, setelah melakukan penyucian manusia, dosa manusia, dia kembali lagi dan duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Oke? Oke, terima kasih Pak TR. Yuk, mantap. Si Dauro. Iya. Tadi- Terima kasih. Itu sih ya Pak TR. Terima kasih. Yuk, mantap. Begini Pater, tadi masalah ayat yang dibacakan Pater tadi, 3 yang bersaksi di surga itu, saya menonton YouTube-nya Gracia Pelo, ternyata manuskrip tertua itu, ayat itu ada Pater. Memang ada manuskrip yang agak muda itu, tulisan itu hilang. Ya kita tahu lah, misalnya manuskrip itu kan mungkin gampang rusak Pater ya. Tetapi manuskrip tertua katanya itu ayat itu memang ada. Jadi bukan ayat tambahan itu. Saya nonton di YouTube Gracia Pelo itu. Ya, itu tidak hanya itu. Pertentangan kemudian yang ditekankan ketika muncul unisitarian ini, yang Jesus only ini, itu yang menyerang bagian ini. Bisa mengerti? Ayat, makasih Pater. Kelompok kecil unisitarian ya, tidak usah repot. Romo boleh berpendapat Iya, silakan. menanggapi Pak Masih Daur. Itu tentang 1 Yohanes 5 ayat 7-8 ya, yang koma Johanium itu kan istilahnya. Ya. Nah itu sebenarnya itu harus dipahami dulu Paman. Kan itu masuk dalam bidang studi kritik teks ya. Nah ada manuskrip-manuskrip, ada tiga kategori sebenarnya. Ada kategori Textus Receptus, ada Byzantine text sama Alexandrian text. Nah memang koma Johanium itu kalau nggak salah ya hilang memang di Textus Receptus. Nah, Textus Receptus itu dipakai menjadi dasar KJV yang dipakai Erasmus. Erasmus waktu itu kan mengambil manuskrip Yunani lalu diterjemahkan kan ke bahasa Inggris. Nah itu yang jadi dasar terjemahan KJV. Tapi itu kalau nggak salah hilang. Tapi memang benar di tradisi teks Bizantin sama teks Alexandria itu ada koma Johanium ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu bingung. Semakin kita memperdalam keilmuan kita itu sebenarnya semakin mendukung kekatolikan kita loh sebenarnya. Dan memang koma Johanium itu ada memang yang hilang di beberapa manuskrip. Tapi itu manuskrip yang masuk di Textus Receptus itu yang dipakai Erasmus. Dan itu cukup penanggalannya cukup terlambat sebenarnya. Lebih tua penanggalannya Alexandria. Alexandria itu yang dipakai bapak-bapak gereja. Waktu bapak-bapak gereja menuliskan tulisan-tulisan mereka itu di abad pertama, abad kedua, itu mereka basisnya pakai Alexandrian text yang di Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus itu. Jadi memang ada yang hilang tapi yang lebih tua tuh dipakai gitu. Itu cuma menanggapi itu aja sih sebenarnya. Kalau yang tadi komentar Paman Sidaur. Ya sebenarnya tidak perlu pakai teks ini pun ada ratusan ayat yang ngomong tentang Tritunggal. Saya biasanya jelaskan Tritunggal tanpa teks ini. Iya. Banyak buktinya. Jadi, oke. Martin, terima kasih sudah. Ini YB. Yo, terima kasih Pak TR. Terima kasih banyak. Yuk. Jangan lupa doa untuk kami Pak TR ya. Ya, doa sama-sama doa ya. Yo, selamat malam. YB. Halo YB. Malam Pater, malam Pater. Yo, silakan YB. Ini mau tanya Pater Yo. mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus. Nanti maksud ya berkaitan sama yang pertanyaan tadi yang setelah aku tadi, nanti di surga itu Allah Bapa itu bisa dilihat apa tidak, Pak Pater? Tadi yang berapa orang yang ada di surga tadi di Ibrani? Banyak orang berkaitan dengan Allah Bapa. Di situ ada Allah yang menghakimi Theos, ada Kristus. Kita harus Intinya berarti bisa percaya. dilihat ya, Pater. Ya, kita harus percaya Yesus. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Kan kan ada di kitab lain kan di kitab Injil Yohanes yang mengatakan Allah itu roh. Jadi dibilang roh itu berarti bisa dilihat apa tidak maksudnya? Pertanyaan saya, ya, engkau ini pendeta kah?
Bukan Romo, bukan. Dari segi bertanya, Saya Katolik Romo. dari paroki mana nih? Jawa Timur. Parokinya apa? Santa Maria, Bro. Santa Maria apa? Santa Maria tak bercela. Oke, saya pikir engkau. Iya. Ya, pertanyaan ini penting sekali. Sekarang orang-orang bisa melihat tidak, roh-roh yang ada di penjara bisa melihat tidak ketika Yesus pergi ke sana, turun ke tempat penantian, karena dia harus memberitakan Injil di sana. Pertanyaanmu ya, ini penting sekali. 1 Petrus 3 ayat 18-19 dulu. Dalam keadaan apa dia pergi mewartakan ke penjara, ke mereka yang menanti dia di tempat penantian? Oke. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Iya, Be. Di dalam keadaan roh, dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di penjara. Di Seol atau di Hades. Oke, pertanyaanmu. Setelah kebangkitannya nanti, mereka di sana bisa baku lihat tidak? Itu pertanyaanmu ya? Iya, maksud nanti di surga itu apakah kita bisa memandang secara langsung untuk Allah Bapa? Kan kalau untuk Tuhan Yesus kan bisa untuk Allah Bapanya. Oke. Kan dikatakan Allah itu. Nah, berarti setelah kebangkitan mereka masih bisa baku pandang atau tidak? Kan seperti itu. Iya. Oke, nanti. Setelah Yesus bangkit juga orang-orang kudus. Matius 27 ayat 52-53 dulu. Matius 27. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Menampakkan diri kepada banyak orang yang sudah mati nih, yang bangkit ini, dan pergi ke kota Kudus. Ke kota Kudus. Matius yang sama Kota Kudus. turun ke 5 ayat 8. Oke, 5 ayat 8. Apa Roma? 5 ayat 8. Apa yang 5 Roma? Matius yang sama. Turun ke 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang percaya. yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, supaya mereka bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Oke. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Syarat YB, engkau harus hidup kudus. Dan mati pun kudus. Mati pun kudus. Bisa melihat Allah. Melihat Allah ya. Sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat Allah. Melihat Allah. Wahyu 22 ayat 4. Bagaimana kita mengkontemplasikan setelah semuanya ya. Perjalanan kita berakhir dan semuanya kita sampai, kita bisa apa atau tidak bisa. Silakan. Wahyu 22 ya namanya. Ayat 4. Dan nama mereka
mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Setelah semuanya, ya be, engkau akan melihat wajahnya. Oke? Wajah. Berjuanglah untuk hidup kudus dan mati pun kudus. Oke ya be? Sebab tidak bisa masuk ke sana masuk. Terima kasih Pak Tiri. Ya, siap Pak Tiri. Begitu ya be. Yuk. Terima kasih.